Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat kami muliakan, pertama-tama patut kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, masih memberikan kesehatan sehingga dengan mudah kita dapat melangkahkan kaki kita untuk dapat datang ke masjid ini sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kemudian nanti akan diikuti oleh tausiah subuh. Selawat bertangkai salam kita sampaikan di hari junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil mahsyar dalam pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini tausiah subuh kita akan diisi oleh Al Ustaz Haji Abdul Latif R.A. Pengajian kita pada hari ini akan membawa judul Tahun Gajah Menaklukkan Abraha yang Gagal. Marilah sama-sama kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari daripada apa yang diceramahkan untuk menambah pengetahuan kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari di permukaan bumi ini. Untuk itu kepada Al Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini
kembali bisa bangun di pagi hari ini, dan alhamdulillah kita mengawali hari dengan taat beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi sebab Allah Ta'ala ridho pada kita semua. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita coba akan sama-sama mengambil hikmah atau pelajaran dari salah satu surah di dalam Al-Quran, yang insya Allah surat ini sudah hafal semuanya. Yang tampak di layar ini adalah surat Al-Fil. Ada yang belum hafal surat ini? Gak ada ya? Insya Allah sudah di luar kepala ini. Ini termasuk favorit lah, yang pendek-pendek. Dan kita coba akan membahas surat ini serta sejarah yang ada di dalamnya terkait, ya bukan sebab nuzul, tapi kisah yang tersimpan tentang apa itu di dalam surat itu. Kalau sebab nuzulnya sebetulnya ini adalah tasliyah bagi Rasulullah SAW, karena sebab turunnya bukan peristiwa Abroha. Peristiwa Abroha itu terjadi di tahun di mana Nabi baru dilahirkan dan belum menjadi Rasul, kan? Jadi turunnya surat ini adalah tasliyah, penghibur bagi Nabi. Yuk kita baca dulu sama-sama ya, bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara, tidakkah engkau wahai Nabi memperhatikan
Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu bertindak, bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Ya, terhadap pasukan bergajah. Pasukan bergajah yang dimaksud siapa? Abraha. Nah, ayat ini sasarannya adalah Rasulullah. Karena tadi saya sampaikan surah Al-Fil ini turun sebagai tasliyah. Apa artinya tasliyah? Penghibur bagi Nabi untuk menenangkan hatinya yang gelisah, cemas karena memikirkan orang-orang Quraisy yang menentang dakwahnya, mendustakan kenabiannya, tidak mau beriman kepadanya. Turunlah ayat ini. Tidakkah engkau tahu wahai Nabi? Itu seakan-akan Allah mau menyampaikan, bukankah engkau tahu tentang kisah tentara bergajah itu? Karena kisah tentang tentara bergajah ini melegenda di kalangan mereka khususnya, termasuk Nabi pun tahu, walaupun saat itu Nabi belum dilahirkan. Tapi itu kejadiannya pada tahun di mana Rasul dilahirkan. Itu makanya kita mengenal dalam sejarah Rasulullah itu lahirnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena orang Arab saat itu belum mengenal hitungan tahun. Walaupun mereka sudah paham tentang perhitungan bulan, sudah ada bulan Muharram, Safar dan seterusnya, tapi tahun belum dikenal. Maka untuk menandai tahun di kalangan mereka, maka mereka suka menandainya dengan peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Nah, pas kebetulan tahun di mana Nabi lahir itu terjadi peristiwa datangnya pasukan bergajah ini. Itu maka tahun itu kemudian dinamai dengan tahun gajah. Ya seperti itu. Asal mulanya itu ya. Kenapa disebut tahun gajah? Oke, jadi sekali lagi bahwa surat ini turun, ya, surat ini turun sebagai tasliyah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali lagi. Jadi
sekali lagi ini tasliah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Allah mau menyampaikan, kalian jangan takut wahai Nabi, jangan sedih dengan sikap orang-orang Quraisy itu. Bukankah tahu peristiwa tentara bergajah? Mereka itu lebih hebat, lebih kuat daripada Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lainnya. Itu kira-kira lebih hebat, lebih gagah, lebih ditakuti, hancur. Apalagi hanya tokoh-tokoh Quraisy itu kecil bagi Allah kalau mau menghancurkan mereka. Nah, seakan-akan seperti itulah maknanya ya. Siapakah Abraha ini? Ada yang tahu siapakah Abraha ini? Abraha ini sebetulnya bermula dari kisahnya itu ketika Raja Najasyi. Raja Najasyi itu raja yang berkuasa di wilayah Habsyi atau Habsyah. Habsyah itu kalau sekarang daerah mana? Ethiopia, berarti masuknya benua Afrika, kulit hitam. Nah, Raja Najasyi yaitu Ashamah An-Najasyi ingin melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Maka diutuslah seorang panglima perang bernama Aryad, bukan Abraha. Jadi saat itu nama Abraha belum muncul, tidak dikenal. Yang diutus oleh Najasyi untuk menaklukkan wilayah Yaman. Nah, jadi mau memperluas ke daerah kekuasaannya sampai ke Yaman, berarti nyebrang, ya. Kan ada di seberang selat itu, beda benua. Afrika nyebrang ke Yaman. Maka An-Najasyi sekali lagi mengutus seorang panglima bernama Aryad. Dan ternyata Aryad berhasil mengalahkan Yaman. Tunduk Yaman itu menjadi wilayah kekuasaan negeri Habsyah atau Habsyi. Nah, di tengah perjalanan kemudian muncullah sosok laki-laki bernama Abraha yang berkebangsaan Habsyi ini, yang ternyata dia punya pengaruh besar bagi pasukan Habsyi. Jadi seorang militer yang punya pengaruh besar, Pak. Ya, mungkin kayak Sambo kali ya. Sampai akhirnya munculnya Abraha ini menjadikan pasukan Habsyi ini terpecah menjadi dua. Sebahagian ikut Aryad yang pertama diutus tadi, sebahagian lagi ikut Abraha. Bukan Sambo ya, ikut Abraha. Sebagian terpecah sampai terjadilah perselisihan, yang perselisihan ini puncaknya adalah terjadi duel, perkelahian antara Abraha dengan siapa tadi? Siapa? Aryad. Harus ditanya biar nyambung ya. Biar gak ngantuk. Nah, siapa yang menang? Abraha. Aryad kalah, terbunuh Aryad. Dan itu terjadi di Yaman. Jadi Abraha pergi ke Yaman sengaja berduel dengan Aryad. Aryad terbunuh. Maka yang berkuasa di Yaman Abraha ketika itu, penaklukan Yaman pun akhirnya diakui
oleh Raja Najasyi sebagai jasanya Abraha, dan diangkatlah Abraha sebagai gubernur Yaman. Gitu. Jadi gubernur lah. Karena itu wilayah kekuasaannya masih di bawah Habsyi, ya, masih di bawah Habsyi. Dan Abraha ini mengirim surat kepada Najasyi saat dia membunuh Aryad itu, supaya tidak dicurigai kejahatannya. Dia berkirim surat menyampaikan bahwa saya melakukan ini untuk rakyat Yaman, karena Aryad ini melakukan kezaliman, difitnah. Jadi yang namanya politik berebut kekuasaan itu dari dulu seperti itu gayanya, ya, fitnah memfitnah, bahkan bisa sampai membunuh. Itu yang dilakukan Abraha. Difitnah Aryad ini sebagai pemimpin yang zalim, tapi ada takut di hati Abraha. Kenapa? Zaman itu kan belum ada media, belum ada internet yang bisa tahu kejadian dimanapun saat itu juga. Yang ditakutkan oleh Abraha adalah takut Raja Najasyi ini mengirim orang untuk meneliti kejadian sebenarnya di Yaman. Maka untuk menyenangkan hati Najasyi, Abraha kemudian membangun sebuah kanisah, atau kanisah itu adalah gereja yang diberi nama Qullais. Dan yang tampak ini adalah peninggalannya yang masih bisa dilihat sampai hari ini, masih ada di Yaman. Itu namanya gereja Qullais, ya, gereja Qullais. Abraha menyampaikan bahwa saya persembahkan gereja ini sebagai bukti kepatuhannya kepada Raja Najasyi, dan saya tidak akan berhenti, kata dia, untuk mengembangkan gereja ini sampai orang-orang Arab yang setiap tahunnya datang ke Ka'bah nanti beralih ke sini. Itu ternyata targetnya. Selain dia ingin menyenangkan hati Najasyi, ternyata Abraha merasa iri dengan Ka'bah yang menjadi kebanggaan orang Arab. Dia penasaran, ada magnet apa di Ka'bah ini? Kenapa tiap tahun orang datang ke sana? Karena perlu diketahui, dari sejak zaman Nabi Ibrahim yang disyariatkan haji saat itu oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, sampai zamannya Nabi Muhammad, setiap tahunnya, setiap musim haji itu berdatangan orang yang berhaji, walaupun prakteknya hanya tawaf saja. Sehingga Mekah menjadi pusat perdagangan, bahkan sampai hari ini kan, sampai hari ini. Jadi ternyata di balik apa yang dilakukan oleh Abraha membuat gereja ini, selain persembahan untuk Najasyi, ada tujuan lain. Dia ingin mengalihkan orang-orang Arab yang setiap tahunnya datang ke Ka'bah nanti beralih ke Qullais. Nama gerejanya itu adalah Qullais. Nah, ternyata Bapak Ibu, walaupun Abraha mungkin tidak mempublikasikan tujuan yang rahasianya ini sebetulnya rahasia, tidak dipublikasikan, ternyata bocor. Apa yang menjadi keinginannya ini diketahui oleh seorang laki-laki bangsa Arab. Yang mereka ini dijuluki sebagai kelompok An-Nasi. An-Nasi itu adalah
orang yang suka merubah-rubah tanggal atau bulan. Jadi di kalangan bangsa Arab itu, mereka memuliakan namanya bulan haram, Muharram. Setelah Muharram dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini dikenal sebagai bulan haram. Dan itu dilarang berperang. Mereka mematuhi itu, tetapi suka dilanggar. Ketika mereka ingin berperang dan itu masuknya bulan haram, mereka rubah sendiri bulannya. Mereka majukan atau mereka mundurkan begitu. Nah, ini kelompok An-Nasi. Tetapi biarpun demikian, kelompok ini sangat fanatik dengan Ka'bah. Maka mendengar, mengetahui, punya rencana yang busuk dari Abraha, laki-laki ini sengaja datang kemana? Ke gereja Qulais ini tanpa sepengetahuan Abraha. Lalu dia masuk ke dalamnya, dia buang kotoran di situ dan melumuri dinding gereja itu dengan kotorannya. Ya jelas marah besar ketika Abraha mengetahui itu. Sampai dia kemudian bersumpah, ya, dia bersumpah liyasiranna ilal Ka'bah hatta yahdimaha. Dia sungguh akan melakukan perjalanan ke Mekah dan tujuannya hanya satu, untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ia pun menulis surat menyampaikan tujuannya ini kepada raja. Siapa? Atasannya siapa? Najasyi. Nah, biar nyambung ya, jangan bongong-bongongannya nggak nyambung dan ya. Jadi berkirim surat ke Raja Najasyi untuk menyampaikan tujuannya. Saya mau berangkat ke Mekah. Kronologi kejadiannya seperti ini. Dijelaskan sama dia. Ada yang sudah menodai kemuliaan gereja Qulais yang saya bangun untuk sang raja ini. Saya akan hancurkan itu Ka'bah. Dan Abraha meminta agar Najasyi menyiapkan kendaraan. Apa kendaraan yang diminta? Gajah. Karena saat itu belum ada tank ya, belum ada tank. Maka Abraha meminta agar Raja Najasyi menyiapkan gajah miliknya, di mana Najasyi ini memiliki seekor gajah yang ukurannya sangat besar. Tidak ada yang menandingi besar dan kuatnya gajah itu. Yang gajah itu diberi nama Mahmud. Namanya itu Mahmud. Ya. Nah, kalau dalam film-film animasi anak itu dikenal ada mamut, ya, itu kan gajah purba yang besar. Ya wallahu a'lam itu sebutannya dari mana? Mungkin ambil dari nama gajahnya Najasyi ini, jangan-jangan ya. Mahmud namanya, gajahnya Najasyi ini. Maka setelah siap gajah itu, setelah siap itu, kemudian fakharaja Abraha minal Habasyah sa'iran ila Makkah wa kharaja ma'ahul fil. Maka Abraha pun berangkat dari Habsyah dengan menunggangi Mahmud ini, disertai 12 gajah lainnya. Jadi 13 ekor gajah dengan pasukannya lengkap. Nah, maka mendengar Abraha berangkat dari Habsyah menuju Mekah, fasami'atil arabu bidzalik fa'azamuhu wa ra'au jihadahu haqqan 'alaihim. Orang-orang Arab pun mendengar kabar ini dan mereka sangat takut karena menganggap ini perkara besar. Abraha ini dikenal sebagai raja yang bengis, ya,
tidak ada yang bisa melawannya. Nah, lalu karena gajah yang dikirim juga ini bukan gajah sembarangan ya, bukan seperti gajah Lampung yang dilatih untuk main bola. Nah, tapi gajah-gajah ini gajah terlatih dan dilatih untuk berperang, dilatih untuk menyerang. Itu gajah-gajahnya itu. Nah, dari sekian banyak orang Yaman, fakharaja malikun min mulukil Yaman, muncullah seorang penguasa dari negeri Yaman yang bernama Zunafar, ya, bernama Zunafar. Biman ata'ahu min qaumi, disertai beberapa orang yang mengikuti Zunafar ini dari kaumnya. Apa yang dilakukan Zunafar? Ia mencoba menghadang Abdullah dengan pasukannya yang baru sampai Yaman. Apa yang terjadi? Kalah Zunafar. Setelah ditangkap, Zunafar minta kepada Abraha agar Abraha jangan membunuh dirinya, jangan bunuh saya ikut Anda berangkat ke Mekah, saya bisa menunjukkan jalan ke sana. Muncul lagi ada Nufail, ini dua tokoh pimpinan Yaman yang berusaha menghadang Abraha. Nufail pun kalah, ditangkap, dia pun sama, minta agar Abraha jangan membunuhnya. Saya punya ahli untuk menjadi penunjuk jalan sampai ke Mekah, namanya Abu Rigol, kata Nufail. Beliau memberikan seorang jasa penunjuk jalan bernama Abu Rigol. Ya, sayangnya Abu Rigol ini umurnya gak lama. Di tengah perjalanan Abu Rigol meninggal dunia, maka Abraha menunjuk orang Habsyi sendiri sebagai penunjuk jalan yang bernama Al-Aswad. Sama ya, namanya seperti kulitnya, Al-Aswad, itu si hitam artinya. Dan Abraha memberikan instruksi kepada Al-Aswad agar di tengah perjalanan sepanjang menuju Makkah, dimanapun Aswad menemukan ada ternak milik orang Arab, milik orang Mekah, jangan ragu, ambil, rampas itu. Jadi bukan cuma nyerang Ka'bah, ternyata dalam ya, prakteknya ternak-ternak milik orang Arab itu dirampas sama Abraha, termasuk ternak milik Abdul Muttalib yang beliau sebagai pimpinan Mekah ketika itu, kakeknya Nabi Muhammad. 200 ekor unta milik Abdul Muttalib dijarah oleh Abraha ini, dirampas. 200 Pak, ya bukan jumlah sedikit ya. Ya namanya orang beternak hewan itu dulu ya bukan sedikit, ratusan ribuan bahkan. Nah, mendengar kabar ini, maka kabar ini datang tentunya bukan hanya dari mereka yang mengetahui peristiwa itu, tetapi karena memang Abraha sendiri mengirim utusan. Jadi dia bikin tenda dulu sebelum masuk Makkah ini, ingin mengetahui reaksi dari Abdul Muttalib dengan tujuannya yang datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Mengirim seorang utusan untuk menghadap Abdul Muttalib, sampaikan kepada pimpinan Makkah itu bahwa aku datang ke Makkah tidak untuk berperang, aku datang hanya untuk menghancurkan rumah itu, Ka'bah. Tidak ada yang lain kecuali kalau mereka melawan. Kata dia, kalau mereka melawan, jangan dikira aku tidak akan biarkan, akan hancurkan, katanya ya. Maka Abdul Muttalib sebagai pimpinan Mekah pun ditemani oleh putranya Abu Thalib, pamannya Nabi yang masih muda ketika itu. Ditemani oleh Abu Thalib, Abdul Muttalib pun menghadap Raja Abraha. Dan di hadapan Raja Abraha, apa yang disampaikan Abdul Muttalib? Abdul Muttalib hanya meminta agar 200 ekor
seekor unta miliknya dilepaskan. Abdul Muthalib tidak membahas tujuan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dan menyerang Mekah itu. Sampai Abraha pun bertanya, kenapa kamu ini? Kenapa tidak engkau pertanyakan tentang tujuanku yang datang menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah itu? Nah, ini belum masuk lagi ke ayatnya ya, panjang banget ini. Kata Abdul Muthalib, Tuan, kota Mekah ini dan rumah itu, Ka'bah, sudah ada pemiliknya. Saya serahkan kepada pemiliknya. Dia yang akan menjaganya. Nah, jadi perlu diketahui Bapak Ibu, Abdul Muthalib ini, kakeknya Nabi, tidak termasuk orang yang menyimpang, yang ikut-ikutan kemudian menyembah berhala. Abdul Muthalib ini mengikuti keyakinannya Nabi Ibrahim. Maka nanti kita lihat, setelah pulang menghadap Abraha, kondisi Mekah udah sepi, penduduknya udah pada lari takut dengan Abraha. Abdul Muthalib bermunajat di Ka'bah itu, berdoa kepada Allah. Dan Abdul Muthalib mengatakan, aku hanyalah seorang penggembala, kembalikan unta-untaku itu. Pulanglah Abdul Muthalib, dan Abraha pun melanjutkan tujuannya, berangkat menuju Makkah. Berhasil atau gagal? Kenapa? Ya, lihat kembali lanjut ayatnya apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, gagal total sama sekali. Jangankan menghancurkan Ka'bah, tidak ada satupun dari batu Ka'bah itu yang copot, tidak bisa menyentuh bahkan. Kenapa? Wa arsala alaihim Tayran ababil. Allah mengirim kepada mereka apa? Burung ababil. Itu bukan nama burungnya, ya. Itu bukan nama burung. Ababil itu sifat burung. Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong atau yang berkelompok-kelompok, itu artinya ababil. Karena burung ini datang satu kelompok, datang lagi satu kelompok, terus entah berapa ribu atau berapa juta burung. Dan yang bisa melihat datangnya burung ini adalah orang-orang yang ditugaskan sebagai penjaga di gunung-gunung sekitar Mekah. Mereka melihat burung ini datang dari arah laut, dan tidak ada yang tahu. Mereka belum pernah melihat jenis burung seperti itu. Tidak pernah ada di kota Mekah burung seperti itu. Entah burung apa namanya, tapi yang pasti setiap satu ekor burung itu membawa 3 butir batu. Satu digenggam oleh paruhnya, dan 2 batu lagi digenggam oleh kedua kakinya. Masing-masing burung membawa 3 butir batu. Inilah yang terjadi, ya. Allah punya rencana, dan rencana Abraha gagal total.
ceritanya Siti Aminah, ibunya Rasulullah yang saat itu sedang mengandung. Varlığın balıkçı veriyor. İçinde varlığın hissettiğim ilk anlarımız vardı. Senin sıcaklığın, babamın ilk dönüşte olmayan yolculuğunun üzerine hafifletiyor. Burada ne işin var o değil. Bu yarada nasıl oldu? Fil ordusu babanın bütün tepelerini aldı. Tayfun'un geri gelenleri de bağışlamak getirdi. Bu kadar niyetlerimiz de var. Muavize kamp kurmuşlar. Bu devin ve şahit yanındaydı. İkisi de esir orada. Babam nerede? Hemen geliyor. Baba, Grendel'in manası. Savaşacak kimse kalmadı. Toplasak 2 gün parmaklarına geçmez. Udayı biraz önce develerden haber getirdi. Evreye ordusu onları ganimet olarak almış. Amine'nin kalmak istiyormuş. Fatma'yı onun burada bıraktı. Kabe'ye sığınanlara yardım edin. Kaçanlara da yardım edin. Elinizden gelen yardımı esirgeyin. Bana adreslerini bilen biri yok. Mekke'nin lideriymişsin. Kabe'nin anahtarı sendeymiş. Yaptığım uzun seferler boyunca pek çok şehirden geçmek zorunda kaldım. İdareciler huzuruma geldi. Bazıları ayağıma kapanarak, yalvararak benden merhamet getirdi. Bazıları da bana kafa tutmaya kalkıştı. Bazıları benimle savaşmaya kalkıştı. Kafa tutanları inandıkları tanrılarıyla birlikte yok etti. İtihat edenleri ise tanrılarıyla birlikte bağışladı. Bana yalvarman için sana fırsat verdi. Benim talebim şu. Askerlerin 90 deve ve ganimet olarak el koymuş. Cenk etmeden ganimet de olmaz. Bu yüzden develerini ve çobanları serbest bırakın. Lanet oldu et. Lanet dünya. Cenk etmeden, kazanmadan yani. Filmlerin efendisinden tek istediğin develerin şehrinin ve tanrının kurtulmasını istemeyecek misin? Rabbinin benim şefaatime ihtiyacı yok. Yalnızca bir duvarındaki altınlarla bile bütün Mekke ve içindekiler satın alınır. İnsanları buraya topluyor. Kabe'nin sırrı nedir? Dan yang tadi saya ceritakan itu ya, Abdul Muthalib bermunajat di Ka'bah itu. İstedik kullarımız. Yalnız sana sığınırız.
Abraha dan pasukannya ini berada persis di perbatasan kota Mekah. Mau masuk ke gerbang Mekah, tiba-tiba saja gajah-gajah ini berhenti dan tidak mau maju lagi. Diarahkan ke semua arah, mau deh. Apalagi diarahkan ke Yaman, lari. Tapi ketika diarahkan ke Mekah, berhenti. Wallahu a'lam. Ya, kekuasaan Allah. Allah'ın takdiriyle filler harem-i şerife giremedi ve Kabe'ye yaklaşamadı. Batu-batu yang dibawa oleh burung ini, Bapak Ibu, bukan batu sembarangan. Itu disebutnya sijil, tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka dilempari oleh burung-burung itu dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Batu yang sama yang juga digunakan oleh Allah untuk mengazab kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Kaum Sodom itu lebih tragis lagi. Lima kampung, ada yang mengatakan 7 kampung, diangkat oleh sayapnya malaikat Jibril, diangkat ke atas, kemudian dibalik, yang tadinya di atas jadi di bawah. Nah, di tengah-tengah ketika meluncur ke bawah itu dilempari oleh Allah dengan batu-batu panas. Seperti itu kejadiannya. Nah, ini pasukan Abraha, hanya pasukannya. Kenapa? Gajah-gajahnya sudah lari duluan, kabur duluan.
Jadi hanya pasukannya saja. Jadi Mahmud selamat, Pak. Ya. Si Mahmudnya selamat itu. Gak kena batu itu. Dan pasukannya pun tidak semuanya mati di tempat itu. Jadi batu itu seakan ada virusnya, Pak. Ketika kena tubuh mereka, bukan hanya luka, tapi menjadikan penyakit yang menyebabkan anggota badan mereka itu hancur, copot. Pasukan Abroha ini berlarian, ingin pulang ke Yaman, tidak tahu jalan. Nah, Zunafar dan Nufail yang tadi tokoh Yaman yang menghadap Abroha berhasil selamat, naik ke gunung. Dan dia memperhatikan pasukan Abroha itu yang kocar-kacir. Abroha sendiri dalam kisahnya di tafsir Ma'alimut Tanzil itu, Abroha sendiri berhasil lari sampai ke Yaman, sampai ke Sorna, ibu kota Yaman, dalam kondisi yang sudah hancur badannya. Anggota badannya satu demi satu rontok, copot, dan setiap copot mengeluarkan darah dan nanah. Dan Abroha tidak mati kecuali saat dadanya terbelah, mati di situ. Luar biasa. Ya, seperti itulah Allah mengazab ashabil fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ular. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari surat ini? Yang pertama, ayat atau surat ini adalah tasliyah atau penghibur bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang beliau hadapi berupa kezaliman orang-orang kafir Quraisy. Jadi sekali lagi seperti disampaikan di awal, inilah tujuan ayat ini diturunkan. Yang kedua, mengingatkan orang kafir Quraisy terhadap tindakan Allah terhadap tentara bergajah sebagai peringatan buat mereka. Jangan dikira Allah tidak bisa menghancurkan mereka. Kenapa Allah membiarkan orang-orang Quraisy ini tidak dihancurkan? Yaitu salah satunya karena rahmat Allah. Karena di Al-Quran Allah menyatakan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Jadi dua, Bapak Ibu, yang meredam turunnya azab Allah itu. Pertama, Nabi Muhammad, dan hari ini sudah tidak ada. Berarti tinggal satu, apa? Adanya orang-orang yang beristighfar. Selama masih ada orang-orang yang tahajud di tengah malam, memohon ampun kepada Allah, Allah tidak akan turunkan azabnya untuk umatnya Nabi. Dan ya, tapi kalau sudah tidak ada lagi yang bangun di tengah malam beristighfar, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Lalu yang ketiga berikutnya, kenyataan yang tampak tentang tadbir atau pengaturan Allah terhadap hamba-hambanya serta hukuman dan tindakan Allah terhadap musuh-musuhnya. Nah, siapakah musuh-musuh Allah? Mereka lah yang menentang Al-Quran, yang mendustakan Al-Quran, yang tidak suka dengan syariat Al-Quran. Itulah musuh-musuh Allah, dan mereka berarti hizbus syaiton, ya, atau awliyaus syaiton, orang-orang yang dekatnya itu dengan syaitan, para pengikut syaitan. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita ambil sebagai hikmah atau pelajarannya, ya. Maka siapapun orangnya yang dimusuhi Allah, berarti gitu, jangan pernah kita mencintai mereka. Sebab orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang cinta kepada Allah,
akan mencintai orang-orang yang dicintai Allah, akan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Saya sampaikan demikian karena kelompok yang tidak menyukai syariat Allah sampai kapanpun akan tetap ada. Pertarungan antara hak dan batil sampai kapanpun akan terus berlangsung. Siapa yang menang? Siapa yang akan menang? Yang hak atau yang batil? Yang hak. Jangan takut. Sejarah sudah menunjukkan demikian. Periode manusia itu ditandai dengan periode Nabi kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi lainnya. Di setiap sejarah pada akhirnya yang hancur adalah mereka yang batil. Kapan kok kebatilan di kita ini akan hancur? Tidak usah ditunggu. Yang penting kita jangan termasuk orang yang melakukan kebatilan itu atau mendukung mereka. Ya, harus tetap berada di barisan yang hak, insya Allah. Baik, itu saja barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin dari bapak-bapak? Cukup jelas ya, Masya Allah. Kayaknya terpana sama film tadi. Jarang-jarang ada film ini. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ada yang pernah lihat ini nonton film tadi? Itu saya ambil cuplikannya aja. Kalau filmnya 2 jam lebih Pak. Ada yang udah pernah lihat? Hah? Belum? Wah, ketinggalan berarti. Itu produksinya 2015 Pak. Tapi memang bukan film Arab. Makanya tadi bahasanya bukan bahasa Arab. Ada yang tahu bahasa mana tadi? Bahasa Turki. Itu produksi Turki Pak, filmnya. Dibuat tahun 2015. Kalau ada yang mau cari, silahkan cari judulnya Muhammad the Messenger of God. Nah itu kisah tentang kelahiran Nabi dan masa kecil Nabi. Bagus Pak. Ya, tidak sampai kisah jadi Rasul, nggak sampai, hanya masa kecilnya aja, masa kecil Rasulullah. Baik, kalau tidak ada kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.